Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan belajar tentang reduksi oksidasi. Nah, minggu kemarin antum kan sudah memotong beberapa buah ya. Ada yang motong pisang, ada yang motong terong, ada yang motong apel ya. Nah, setelah dipotong buah-buah tersebut kan, apa yang terjadi pada buah tersebut? Buah-buah tersebut yang tadinya putih bersih kayak apel ini, ketika didiamkan beberapa lama menjadi coklat. Ayo, kenapa? Kemarin kan antum udah jawab ya, karena ada zat yang teroksidasi. Gimana cara mencegahnya? Dikasih perasan buah lemon airnya, karena vitamin C yang dikandung oleh lemon bisa mencegah oksidasi. Nah, sekarang antum udah tahu belum apa yang dimaksud dengan oksidasi? Hari ini kita akan bahas tentang hal tersebut. Dan ternyata oksidasi nggak cuma sendirian. Kalau tadi kan bahasanya reduksi oksidasi, berarti ada temennya. Gue jelaskan dulu ya materinya apa saja. Apa saja materi yang akan kita bahas dalam bab ini? Yang pertama itu tentang konsep redoks. Yang kedua itu menghitung bilangan oksidasi. Yang ketiga menentukan reaksi yang termasuk reaksi redoks. Yang keempat menentukan oksidator dan reduktor. Untuk hari ini kita fokus kepada konsep redoks. Apa sih yang dimaksud dengan redoks? Apa sih itu reduksi? Apa sih itu oksidasi? Nah, kita masuk ya. Lanjut, konsep redoks. Ini ada 3 pengertian tentang redoks. Baik itu, yang pertama tentang konsep penangkapan atau pelepasan oksigen. Yang kedua, konsep pelepasan dan penangkapan elektron. Yang ketiga, konsep perubahan biloks, bukan ciloks ya, biloks, bilangan oksidasi. Jadi tekannya adalah yang pertama tentang oksigen, yang kedua tentang elektron, yang ketiga tentang biloks. Ini akan kita bahas satu persatu. Kita lihat, 1. Konsep penangkapan atau pelepasan oksigen. Nih, redoks. Reduksi itu diartikan dengan apa? Reaksi pelepasan oksigen. Jadi oksigennya dilepaskan. Sedangkan oksidasi itu adalah reaksi penangkapan oksigen. Contoh, kayak gimana sih Bu? Kayak contoh nih. Nah, untuk reduksi pelepasan oksigen, contohnya 2SO3 sulfur trioksida yang tadinya O-nya ada 3 menjadi sulfur dioksida, O-nya jadi 2. Jadi di S ini melepaskan oksigen. Maka reaksi ini disebut dengan reaksi reduksi. Nah, lawannya adalah oksidasi. Oksigennya nangkap. Kalau tadi oksigennya berkurang, berarti kalau sekarang oksigennya oksigennya bertambah. Kita lihat. Yang tadinya nggak ada oksigen, Mg saja, ketika direaksikan dengan oksigen menjadi MgO. Yang tadinya Mg-nya single atau sendirian, sekarang berikatan dengan oksigen. C ditambah O2 menjadi CO2. Jadi intinya oksigennya bertambah aja. Yang tadinya nggak ada menjadi ada. Yang tadinya cuma 1 menjadi 2. Yang tadinya 2 menjadi 3. Maka itu sebenarnya reaksi oksidasi. Paham sampai sini? Oke, itu kalau fokusnya kepada oksigen. Ternyata ilmuwan juga berusaha mengartikan dengan cara lain. Ternyata tidak semua reaksi itu harus bereaksi dengan oksigen. Ada juga yang tidak melibatkan oksigen. Nah, setelah ditemukan elektron, maka ada konsep redoks berdasarkan apa? Berdasarkan pelepasan dan penangkapan elektron. Kita lihat ya. Nah, reduksi itu diartikan kapan?
Diartikan reduksi ketika dia nangkap elektron, penangkapan elektron. Sedangkan oksidasi diartikan sebagai pelepasan elektron. Maksudnya apa sih, Bu? Yuk kita lihat. Tadi, contoh Cl2 ditambah 2 elektron menjadi 2 Cl-. Elektronnya ditangkap oleh Cl, maka reaksi ini disebut dengan reaksi reduksi. Selanjutnya, kalau oksidasi, pelepasan elektron, elektronnya dilepaskan, Na menjadi Na positif ditambah 1 elektron. Nah, lihat bedanya. Ya, ini elektron ditangkap, terletak di sebelah kiri tanda panah. Sedangkan untuk oksidasi, elektronnya sebelah kanan. Ini kebalikan dari oksigen tadi. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, selain itu, kalau reduksi, dia jadi bermuatan negatif. Oksidasi jadi bermuatan positif. Nah, inilah redoks menurut pelepasan dan penangkapan elektron. Nah, setelah tadi berdasarkan oksigen, berdasarkan elektron, konsep redoks ini terus berkembang. Ternyata tidak semua reaksi yang bisa digambarkan elektronnya. Gimana ya caranya? Maka muncul yang ketiga, konsep perubahan biloks, bilangan oksidasi. Nah, ini akan kita bahas nanti. Tapi secara umum, redoks itu diartikan dengan apa? Reduksi, dikatakan reduksi ketika biloksnya turun. Dikatakan oksidasi kalau biloksnya naik. Bu, emang kayak gimana sih biloks itu? Nah, ini akan kita bahas minggu depan pada pertemuan selanjutnya. Kita akan menghitung biloks ya. Jadi, secara kesimpulannya, kita lihat. Nah, ada reduksi, ada oksidasi yang disingkat dengan redoks. Secara umum dikatakan reduksi kapan? Ketika dia melepaskan oksigen, oksigennya jadi berkurang, penangkapan elektron jadi bermuatan negatif, elektronnya sebelah kiri tanda panah, dan terjadi penurunan biloks. Sedangkan oksidasi kebalikannya, kapan dikatakan oksidasi? Ketika dia menangkap oksigen. Berarti kalau kemarin antum gigit buah apel, apelnya dicoklat, berarti oksigennya diikat oleh apel. Jadi oksigen nempel ke apel tuh. Nah, terus oksidasi kapan? Ketika dia melepaskan elektron dan terjadi kenaikan biloks. Nah, yang terakhir tentang biloks, ini sebenarnya lebih bisa menjelaskan semuanya tentang konsep-konsep reduksi dan oksidasi. Cuma untuk hari ini kita cukup sampai di sana. Kalau ada yang mau tanyakan, silakan di grup WA ya. Oke.